Oke, hari ini kita akan masuk ke subbab terakhir kita, yaitu kita akan bahas tentang hukum kekekalan momentum sudut. Kalau di bab sebelumnya, kita sudah belajar tentang hukum kekekalan momentum linier, atau di mana di situ ditulis P sama dengan P aksen, momentum sebelum tumbukan sama dengan momentum sesudah tumbukan. Di mana kalau kalian masih ingat, P adalah massa dikali dengan kecepatan. Nah, di bab ini ada juga yang disebut sebagai hukum kekekalan momentum sudut. Jadi, sebuah benda yang berputar rotasi, dia juga punya momentum, namanya momentum sudut. Di sini momentum sendiri disimbolkan dengan simbol L, di mana L itu adalah inersia dikali dengan omega atau kecepatan sudut. Nah, selama tidak ada gaya luar yang bekerja pada sistem, maka momentum sebelum dengan momentum sesudah akan kekal. Makanya kita sebut sebagai hukum kekekalan momentum sudut, di mana L akan sama dengan L aksen. Berarti inersia awal dikali dengan kecepatan awal akan sama dengan inersia akhir dikali omega akhir. Nah, di sini biasanya soal-soalnya tidak harus tentang tumbukan, tapi bisa saja dalam suatu sistem ada penambahan massa sehingga inersianya akan berubah, maka kecepatan sudutnya juga akan berubah. Nah, kita akan bahas satu soal yang akan saya buat. Oke, sekarang kita akan bahas contoh soal. Saya akan kasih satu soal buat kalian di sini. Sebuah komet diputar, anggap berbentuk silinder pejal, bermassa 500 kg dan berjari-jari 4 meter. Di atas komet diputar tersebut, dua orang anak bermassa 40 kg dan 50 kg duduk pada jarak 1 meter dari poros, sehingga komet diputar dapat berputar dengan kecepatan sudut 2 radian per sekon. Jika pada suatu waktu, satu anak turun yang bermassa 40 kg dan anak lainnya yang bermassa 50 kg pindah ke tepi komet diputar, tentukan kecepatan komet diputar sekarang. Nah, jadi di sini kita punya dua kondisi. Kondisi pertama adalah saat kondisi pertama adalah ini komet diputar. Oke, porosnya ada di tengah-tengah ya. Nah, ada dua anak nih ceritanya, anak pertama sama anak kedua, gitu kan? Masing-masing jaraknya adalah 1 meter dari poros. 1 meter. Nah, komedi ini bisa berputar dengan kecepatan 2 radian per sekon. Oke. Nah, kondisi kedua adalah di saat satu anaknya udah turun, terus anak lain ada di tepi. Sekarang komedinya berputar dengan kecepatan berapa? Oke, karena di sini nggak dikatakan bahwa komedi putar dikasih gaya mesin, berarti tidak ada gaya luar. Jadi kita bisa sepakat bahwa momentum sebelum dengan momentum sesudah adalah sama. Oke, paham? Nah, kalau gitu, sebelum si anak turun dan pindah, berarti posisi pertama ya, kejadian pertama. Kita sepakat bahwa di sini ada inersia komet diputar dan ada inersia anak 1 serta ada inersia anak 2. Sedangkan di kejadian setelah si anak turun dan anak pindah, karena anaknya udah turun, berarti sekarang di sini hanya ada inersia komedi dengan inersia anak yang kedua. Oke, paham ya? Ya. Nah, di sini anak kita anggap saja sebagai partikel. Anak kita anggap sebagai partikel. Ya, nah berarti nanti inersianya adalah mr kuadrat. Nah, yuk kita cari dulu inersia
sebelum. Berarti adalah inersia komedi ditambah inersia anak 1 ditambah inersia anak 2. Inersia komedinya tadi bentuknya silinder pejal. Berarti inersianya adalah setengah mr kuadrat. Sedangkan si anak karena kita anggap partikel berarti mr kuadrat. Anak yang kedua berarti juga mr kuadrat. Oke, berarti setengah massa komedi putar 500 kilo. Jari-jari komedi adalah 4, berarti 4 kuadrat. Ditambah massa anak yang pertama 40 ya. Anak itu terletak 1 meter dari poros, berarti jarak dari poros adalah 1. Oke, berarti 1 kuadrat. Ditambah anak 50 kilo, jaraknya dari poros juga 1. Oke ya, berarti bisa kita hitung adalah setengah kali 500 kali 16, berarti 4000 ditambah 40 ditambah 50. Berarti inersia awalnya adalah 4090. Nah, sekarang kita cari inersia sesudahnya. Berarti I sesudah. Di sini hanya ada inersia komedi ditambah inersia anak 2. Inersia komedi tetap sama ya, berarti setengah mr kuadrat ditambah inersia anak mr kuadrat. Hati-hati di sini, anaknya udah pindah jadi r-nya akan beda. Yuk, setengah dikali 500 dikali 4 kuadrat ditambah anak yang nggak turun tadi yang massa 50 dikali jaraknya dia sekarang di tepi komedi, berarti jarak dengan poros adalah 4 kuadrat. Paham ya? Oke, berarti di sini adalah 4000 tambah dengan 4000 tambah dengan 800. Berarti inersianya adalah 4800. Oke, paham? Nah, sekarang baru kita masukin nih ke L sama dengan L aksen. Berarti I dikali omega sama dengan I aksen kali omega aksen. I-nya tadi awalnya adalah 4090 dikali kecepatannya 2 ya. Sekarang inersianya jadi 4800. Nggak tahu omeganya yang ditanyain. Berarti kita dapat omega aksen adalah 4090 dikali 2 dibagi 4800. Dapat tuh berapa jawabannya berarti? Iya, jawabannya adalah 1,7 sekian. Kita bulatin aja jadi 1,7 radian per sekon. Ngerti ya? Oke, ini adalah subbab yang lumayan gampang. Saya harap kalian paham.